Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nirmala Ajisasi Kumalasari dengan NIM 1524067, kelas 15 1C05. Akan menjelaskan mengenai penerapan nilai-nilai Pancasila. Bangsa Indonesia adalah bangsa multikultural, di mana bangsa Indonesia terdiri dari ribuan pulau, ratusan bahasa, suku, bangsa, dan agama. Kondisi ini merupakan berkah dan hikmah apabila kita mampu mengelola dalam sebuah keterpaduan yang menghasilkan keindahan dan kekuatan, tetapi juga bisa menjadi musibah disintegrasi bangsa manakala multikulturalitas itu tidak terakomodasi dengan baik. Dalam perkembangannya, kondisi masyarakat yang multikultural tersebut pernah mengalami suatu permasalahan yang berakibat menimbulkan konflik antar kelompok masyarakat. Konflik antar kelompok masyarakat dalam masyarakat majemuk hampir selalu terjadi atas dua dasar utama. Yang pertama, konflik antar kelompok umat beragama. Konflik antar umat beragama biasanya disebabkan oleh adanya vested interest yang masuk ke dalam dan mengatasnamakan agama. Agama menjadi alat kepentingan seseorang atau sekelompok orang untuk meraih apa yang diinginkan. Yang kedua adalah konflik antar kelompok suku. Konflik antar kelompok suku biasanya terjadi karena persaingan atau perebutan kepentingan ekonomi. Kesamaan suku hanya sebagai sarana mobilisasi massa guna membangun solidaritas. Perebutan aset yang jumlahnya terbatas inilah yang selalu menjadi faktor pemicu timbulnya konflik sosial di berbagai tempat. Konflik yang sering terjadi di Indonesia banyak bermuatan SARA. SARA adalah akronim dari suku, ras, agama, dan antar golongan. Banyak kasus yang kemudian diseret ke isu SARA. SARA dapat digolongkan menjadi 3 kategori. Pertama individual, kedua institusional, ketiga kultural. Dampak dari tindakan SARA adalah konflik antar golongan yang dapat menimbulkan kebencian dan berujung pada perpecahan. Bahayanya politik identitas atau SARA melahirkan konflik di tengah masyarakat. Beberapa konflik SARA yang pernah terjadi di Indonesia adalah 1. Konflik antar suku di Sampit tahun 2001. Kerusuhan yang terjadi di Sampit adalah kerusuhan yang pernah terjadi di Indonesia antara suku Dayak dan suku Madura. Komnas HAM mencatat korban jatuh mencapai sekitar 400 jiwa. Sedangkan menurut data kepolisian, ada 319 lebih rumah terbakar dan sekitar 190 lainnya rusak. Kerusuhan Sampit pada 2001 bukanlah peristiwa yang berdiri sendiri, karena telah terjadi beberapa insiden sebelumnya antara warga Dayak dan Madura. Warga Madura yang pertama tiba di Kalimantan tahun 1930 merupakan bagian dari program transmigrasi yang dicanangkan pemerintah kolonial Belanda dan dilanjutkan oleh pemerintah Indonesia. Jumlah warga Madura pun kemudian menjadi signifikan dalam percaturan ekonomi di Kalimantan Tengah. Tahun 2000 tercatat warga transmigran membentuk 21% populasi Kalimantan Tengah. Suku Dayak pun dikabarkan merasa tidak puas dengan persaingan yang terus datang dari warga Madura yang semakin agresif. Konflik antar agama di Ambon 1999. Konflik yang ada kaitannya dengan agama terjadi di Ambon sekitar tahun 1999. Konflik ini diawali peristiwa 19 Januari 1999, di mana masyarakat Islam yang sedang melaksanakan Idul Fitri diserang oleh sekelompok orang tidak dikenal, kemudian dieksploitir dengan mengidentifikasi diri sebagai kelompok Nasrani. Konflik ini akhirnya meluas dan menjadi kerusuhan buruk antara agama Islam dan Kristen yang berakhir dengan banyaknya orang meninggal dunia. Orang-orang dari kelompok Islam dan Kristen saling serang dan berusaha menunjukkan kekuatannya. Kerusuhan massa Mei 1998. Kerusuhan yang terjadi di penghujung Orde Baru 98 awalnya dipicu oleh krisis moneter yang membuat banyak sektor di Indonesia runtuh. Nilai tukar rupiah terhadap dolar di luar akal sehat, harga-harga kebutuhan pokok melonjak tajam, utang negara di IMF dan Bank Dunia menumpuk. Pada 4 hingga 8 Mei 98, pemerintah membuat kebijakan menaikkan harga minyak 70% dan 300% untuk biaya listrik. Sementara korupsi, kolusi, dan nepotisme semakin merajalela. Hal ini membuat rakyat Indonesia marah dan mulai menggelar demonstrasi melawan dan menuntut pemerintah melakukan reformasi. Namun lambat laun kerusuhan menjadi semakin membesar hingga berujung pada konflik antar etnis pribumi dan etnis Tionghoa. Konflik antar golongan RMS, OPM, GAM. Konflik paling heboh hingga sampai dibawa ke dunia internasional adalah masalah dengan Gerakan Aceh Merdeka atau GAM. Konflik ini terjadi akibat banyak dari milisi GAM menginginkan lepas dari Indonesia. Sayangnya pemerintah tak mau hingga adu kekuatan terjadi selama bertahun-tahun.
Konflik ini akhirnya selesai setelah muncul sebuah kesepakatan yang salah satunya adalah membuat Aceh menjadi daerah otonomi khusus. Selain GAM adalah RMS atau Republik Maluku Selatan dan Operasi Papua Merdeka atau OPM. Kelompok ini menginginkan merdeka dan lepas dari Indonesia. Untuk memenuhi hasrat ini, tindakan-tindakan pemberontakan kerap terjadi dan membuat warga sekitar merasa sangat terganggu. Pasalnya, gerakan separatis seperti ini hanya akan membuat situasi menjadi buruk. Mengkaji Pancasila sebagai alat pemersatu bangsa. Keanekaragaman adat istiadat, budaya, dan agama di Indonesia ini merupakan kenyataan yang tidak dapat dipungkiri lagi. Sejarah bangsa kita telah menunjukkan bahwa bangsa Indonesia telah dipersatukan dengan adanya kesepakatan bersama para pendiri bangsa kita yang dari berbagai perbedaan dengan Pancasila. Tidak ada yang lain. Sebagai pemersatu ideologi bangsa, adanya Pancasila adalah sebuah solusi dari adanya konflik yang terjadi antar golongan nasionalis dan agama. Pancasila telah mampu menunjukkan fungsinya sebagai pemersatu bangsa Indonesia yang majemuk, heterogen, multikultural. Hal ini menunjukkan bahwa Pancasila adalah alat pemersatu bangsa dan pengakuan adanya perbedaan yang ada baik ras, suku, golongan, agama, budaya, dan politik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.